Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Fitri. Kali ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke supervisi coachingnya ya. Kira-kira Ibu, saya dapat membantu apa Bu untuk mengembangkan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan tentang kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot Ibu. Bagaimana tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Tujuan tadi dari kompetensi intinya, tujuan pengembangannya apa? Ya, saya ingin dari mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu saya ingin memperoleh solusi, ya, biar coach itu dapat memperoleh solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian kira-kira penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan nanti ini sejauh ini seperti apa? Saya sendiri merasa kurang ahli dalam coaching karena saya baru melaksanakan beberapa kali, dan harapan saya setelah saya tambah banyak melakukan coaching termasuk dari ini, saya semakin menguasai tentang proses coaching. Baik, itu tadi kita menginjak ke indikator pencapaian. Jadi setelah kita nanti supervisi apa yang akan kita lakukan ini, harapannya itu bagaimana setelah kita observasi bersama? Saya ingin setelah observasi saya jadi tahu kekurangan saya seperti apa, nanti apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki. Baik Ibu, kira-kira itu saja dulu untuk percakapan supervisinya. Silakan Ibu untuk mulai coachingnya Ibu terhadap coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Samsul. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya Mas Samsul hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu, tapi saat ini lagi kurang bersemangat nih Bu saya ini. Ya kayaknya ke wajahnya suntuk ya Mas Samsul. Iya. Ya. Kalau Bu Tati sendiri bagaimana Bu Kalau kabarnya? saya alhamdulillah selalu ya penuh dengan semangat. Alhamdulillah ya Bu ya. Ada apa Pak Samsul? Ya kira-kira Pak Samsul akan membicarakan apa hari ini dengan saya? Iya Bu, saya makanya tadi WA Bu Tati ya Bu ya. Iya. Jadi pengen ngobrol-ngobrol santai lah Bu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi terus terang saya lebih bingung ini, sehingga saya juga butuh teman ngobrol yang seperti Bu Tati. Jadi begini Bu, saya itu memiliki permasalahan di kelas saya Bu, kelas 5 ya. Ini ketika saya menjelaskan tentang materi teks prosedur ya Bu ya, pelajaran bahasa Indonesia, itu saya perhatikan murid saya kok tidak fokus ya Bu, tidak antusias, sehingga akhirnya juga ketika saya berikan tes itu nilainya itu rata-ratanya sangat rendah sekali Bu. Itu yang buat saya bingung Bu Tati. Ya, jadi untuk hari ini Pak Samsul akan kita dalam ketemu ini ingin memecahkan persoalan tersebut. Betul Ibu. Ya, persoalannya yang saya tangkap ya di sini bahwa dalam mengajar antara lain di materi teks prosedur anaknya kurang antusias sehingga hasilnya menjadi kurang bagus. Iya, betul seperti itu. Menurut Pak Samsul, kira-kira apa sih kok anak kok sampai jadi tidak antusias dalam pelajaran Pak Samsul? Iya, jadi kalau saya juga sendiri sedang bingung ya Bu ya, akar permasalahannya seperti apa. Jadi saya juga lagi mencari-cari Bu terkait dengan penyebabnya itu apa. Yang jelas anak didik saya itu di kelas 5 itu terlihat bahwa mereka tidak memperhatikan pelajaran dan juga tidak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tentunya itu mengaruhi terkait dengan nilainya Bu, seperti itu. Nah Pak Samsul sendiri melihat mereka itu lebih suka apa
dibanding mengikuti pembelajaran Pak Samsul, Iya. aktivitas mereka. Iya, jadi mereka tidak fokus, mereka tuh banyak bermain, ngobrol sendiri. Sehingga itu yang saya lagi berpikir kira-kira solusinya seperti apa ya? Seperti itu. Jadi saya coba ngobrol dengan Bu Tati, berdiskusi kira-kira solusinya seperti apa gitu Bu Tati. Ya. Pak Samsul sendiri apakah sudah dalam melakukan pembelajaran itu dengan cara seperti apa? Iya Bu, jadi selama ini saya itu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ketika menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia itu tentang teks prosedur itu sudah menggunakan media PowerPoint dan dalam menjelaskan tentang teks prosedur, kemudian juga sudah saya berikan contoh-contohnya Bu. Tapi kok Mas seperti itu tidak, maksudnya tidak seperti yang saya harapkan dari suatu tersebut. Jadi sudah berusaha untuk tidak hanya berceramah seperti itu ya, sudah dipadukan dengan ada video, ada apa, Iya, tapi sudah mereka saya masih. sampaikan dengan PowerPoint. Ternyata anak masih bosan Bu dia, dan masih bosan. Apa Pak Samsul sudah mengkomunikasikan, mungkin Pak Samsul sudah memperoleh materi fullness atau mungkin S3, apakah sudah? Iya Bu, jadi saya sebenarnya terpikir ya Bu dalam benak saya Bu ya. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Iya. itu. Saya kepengen menerapkan berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan murid. Kemungkinan mereka berlaku seperti itu, tidak fokus, tidak antusias, itu mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Ya itu bagus sekali Pak Samsul, malah sudah punya pemikiran seperti itu ya. Iya. Kenapa kok belum melaksanakan Pak Samsul? Iya, ini kan maka saya mengajak ngobrol Bu Tati gitu kan ya, sharing-sharing kira-kira bagaimana gitu kan ya. Artinya nanti apakah menurut Bu Tati itu adalah satu ide yang tepat atau bagaimana. Jadi saya juga butuh kolaborasi lah seperti itu Bu Tati. Jadi dalam ini kebetulan kan ya, kebetulan itu kan di awal semester kemarin ya, saya kan sudah melakukan itu ya Bu ya, diagnostik awal ya Bu ya, terkait dengan gaya belajar. Itu diagnostik non kognitif terkait dengan gaya belajar. Dan ternyata di kelas saya itu memang murid-muridnya itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda Bu, tidak sama semua. Ada yang gaya belajarnya itu visual, ada yang gaya belajarnya auditory, ada juga yang gaya belajarnya kinestetik. Yaitu dengan dasar itu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar mereka. Begitu Bu Tati. Iya, itu malah ide yang bagus sekali Pak Samsul. Saya sendiri sangat mendukung Pak Samsul. Jadi Pak Samsul sudah melakukan langkah awal tadi ya, mendiagnostik ya, bisa mengkelompokkan mereka. Nah, itu sudah langkah yang bagus. Nah, untuk selanjutnya Pak Samsul akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi itu. Saya sangat mendukung. Dan apakah Pak Samsul sudah siap untuk melaksanakannya? Insya Allah sudah siap Bu. Jadi nanti untuk teknis pelaksanaannya itu Bu ya, nanti saya bisa menyiapkan Bu ya, menyiapkan materi, kemudian prosesnya juga, kegiatan pembelajarannya, produknya juga itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Contohnya begini Bu, untuk yang gaya belajarnya visual itu nanti saya akan siapkan video pembelajaran tentang teks prosedur. Kemudian yang gaya belajar itu auditory itu nanti akan saya siapkan teks prosedur, teks bacaannya ya, bahan bacaan teks prosedur, kemudian juga ada wawancara Bu. Kemudian untuk yang kinestetik
itu nanti saya akan siapkan, yaitu nanti kegiatannya mereka itu nanti akan membuat makanan dan minuman instan sesuai dengan langkah-langkahnya. Begitu Bu. Jadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Seperti itu. Luar biasa rencananya Pak Samsul, saya dukung sekali. Nah, berarti nanti Pak Samsul sudah merencanakan aksi yang untuk tadi ya mengatasi hal tersebut. Iya. Nah, itu rencananya mau dilaksanakan kapan Pak Samsul? Iya. Nah, kebetulan untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri Bu Tati ya, itu kan nanti hari Senin Bu. Ya. Saya butuh waktu itu 2-3 hari Bu ya untuk mempersiapkan perangkat pembelajarannya, mempersiapkan bahan ajar, terus MKPD, kemudian media-media yang diperlukan untuk pelajaran tersebut. Nanti pelajaran bahasa Indonesia itu hari Senin Bu. Jadi ini hari Kamis ya Bu ya. Berarti nanti Senin depan akan saya terapkan pembelajaran tersebut. Senin yang akan datang? Iya betul. Ya. Insya Allah. Ya, bagus sekali ya. Untuk rencana aksinya sudah agak matang ya, sudah dipikirkan, tinggal mempersiapkan tadi dan tinggal aksi nanti hari Senin. Ya. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi ini sudah saya nilai bagus ya idenya Pak Samsul. Tapi apakah akan dilaksanakan hanya sekali atau akan dilaksanakan bagaimana Pak Samsul? Iya begini Bu. Untuk pembelajaran itu nanti sebenarnya saya masih terpikiran terkait dengan barangkali kendala ya Bu ya. Kendalanya mungkin satu, jelas itu membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya ya Bu ya, terkait dengan perangkat ajar dan yang lainnya. Nah, tapi saya juga sudah punya antisipasi sih Bu ya, nanti maksudnya untuk kegiatannya itu nanti saya juga akan berkolaborasi Bu, karena di situ kan ada untuk yang auditori ya Bu ya, itu kan mereka wawancara Bu. Nanti saya ingin memanfaatkan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Fian Bu. Pak Fian juga guru kelas 5A kebetulan ya, saya kan ada kelas 5 ya Bu ya, Pak Fian guru kelas 5. Itu nanti saya minta saya ajak untuk berkolaborasi menjadi narasumber Bu ketika wawancara terkait dengan teks prosedur untuk yang gaya belajarnya auditori. Dan insya Allah Bu, nanti untuk kegiatan pembelajaran itu nanti kalau saya evaluasi ternyata hasilnya bagus sesuai dengan harapan, akan saya terapkan secara konsisten Bu. Begitu. Ya, berarti Pak Samsul bisa mempertanggungjawabkan apa yang Pak Samsul laksanakan ya. Tadi Pak Samsul sudah muncul ide yang sebenarnya tadinya sudah ada ya Pak Samsul. Iya, terpikirkan, cuma untuk sharing-sharing dengan Tati. Nah, setelah hari ini sharing dengan saya bagaimana Pak Samsul? Alhamdulillah Bu, jadi saya lebih mantap lagi Bu ya terkait dengan ide yang saya tadi terpikirkan tadi ya. Jadi pertama awal itu saya bingung karena kok saya sudah mengajar dengan memberikan media PowerPoint ya, tapi kok hasilnya seperti itu, anak masih terlihat bosan dan tidak fokus, tidak antusias, sehingga yang jelas itu berakibat pada nilainya yang jelek Bu ya, di akhir itu yang jelek. Nah setelah ngobrol dengan Bu Tati, diskusi dengan Bu Tati, alhamdulillah saya bisa mantap untuk melaksanakan ide tadi Bu ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bu Tati. Ya. Nah, bagaimana perasaannya hari ini Pak Samsul? Sangat senang sekali Bu. Sangat Sangat senang, Samsul. semangat. Tadinya lesu, sekarang jadi semangat Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Tati sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. saya. Iya. Iya, saya hanya mengatakan ya Pak Samsul ini sudah punya ide, tinggal Iya, saya minta dukungannya dari Bu Tati, mudah-mudahan ide ini bisa terlaksana dengan baik dan tujuan tadi saya awalnya anak itu bisa antusias, bisa fokus dan juga tentunya nanti akan mengangkat nilainya ya Bu ya. Iya. Jadi baik lagi akan terwujud. Begitu Bu Tati. Nanti kira-kira minggu depan, jadi Senin penerapan, Senin depannya kita bisa ngobrol lagi. Siap Bu hasilnya. Tati, nanti saya akan ceritakan bagaimana progres ya Bu ya Iya. terkait dengan pemecahan
penyelesaian masalah tersebut. Ya, saya tunggu Pak Samsul ya. Ya, terima kasih Bu Tati ya atas Ya. waktunya. Oh iya Bu Tati, ini kebetulan jam saya di kelas 5 kan tadi jam olahraga Bu ya. Jadi sudah ternyata ini sudah selesai. Jadi saya nanti mau masuk kelas. Saya mohon pamit Bu Tati ya. Terima kasih saya lagi atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya tentunya dan untuk hari ini. Terima kasih Bu Tati ya. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam. Jadi sudah berlangsung coaching ya Ibu antara Mas Samsul dan Tati. Kita akan menjaga percakapan pasca supervisi tanya terakhir. Bagaimana Ibu Tati menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan? Bagaimana kira-kira Ibu menilai sendiri performa Ibu? Kalau saya sendiri merasa lebih baik daripada posisi sebelumnya ya Bu, karena saya merasa tadi sudah melakukan alur tirta ya. Saya sudah menanyakan tujuan pembelajaran, identifikasi masalah dari Pak Samsul, kemudian juga rencana aksi ke depannya Pak Samsul, dan menanyakan tanggung jawab dari Pak Samsul. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Ibu, saya tunggu hasilnya. Tadi coaching Ibu sudah melakukan model filta ya, antara lain tujuan yaitu ketika menjelaskan apa tujuan Pak Samsul lakukan coaching, yaitu Pak Samsul menyebutkan ketika siswa kesulitan atau tidak fokus menjelaskan teks prosedur, itu dari tujuan. Kemudian untuk model filta yang kedua itu identifikasi, sudah menanyakan penyebab ya, penyebab atau mengidentifikasi masalah, penyebab siswa kurang antusias belajar itu apa, itu sudah menyertakan tahap identifikasi. Kemudian yang ketiga mengenai tahap rencana aksi tadi, Ibu tanya bagaimana kira-kira rencana aksi konkretnya seperti apa ke Pak Samsul. Kemudian Pak Samsul sudah menjawab mengenai akan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sudah menanyakan tanggung jawab bagaimana tadi langkah selanjutnya setelah penerapan tahap diferensiasi, maksudnya itu pembelajaran berdiferensiasi akan kedepannya seperti apa. Namun ada beberapa yang ingin saya sampaikan Ibu ya. Jadi saya tadi mengamati bahwa Ibu sebenarnya sudah sesuai standar, sudah melakukan alur filta, namun ada sedikit tambahan. Tadi ada di tahap tanggung jawab Ibu kurang menanyakan sedikit kira-kira melibatkan siapa dan yang akan membantu menjaga komitmen Pak Samsul tadi, melibatkan kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan seperti itu. Ya Bu ya? Bagaimana menurut pendapat Ibu mendengar penilaian saya tadi? Ada kurang sedikit. Ya, terima kasih Bu. Itu memang tadi terlewat Bu, karena saya sudah lihat Pak Samsul itu sudah demikian bersemangat, percaya diri, dan tadi juga sempat kan sudah menyinggung bahwa akan berkolaborasi dengan teman. Jadi saya tidak menanyakan lagi seperti itu. Terima kasih atas koreksinya Ibu. Sekarang Ibu saya akan tanyakan rencana tindakan selanjutnya bagaimana? Tindakan selanjutnya Setelah menunjuk tadi hasil dari ya nanti kalau untuk selanjutnya coaching saya akan lebih detail ya. lebih mendetail, dan tadi tahapannya biar tidak ada yang terlewat ya, biar lengkap semuanya. Oke, dari diskusi kali ini kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa ini, coaching ini? Saya akan terus belajar, entah itu dari media sosial, itu dengan teman ya yang lebih senior atau mungkin dengan Ibu ya. Saya ingin selalu belajar biar kedepannya saya lebih baik lagi. Baik Ibu, tapi saya akan catat hasil pengamatan ke dalam ruang supervisi ya Ibu, ke dalam ruang supervisi. Kemudian terakhir, apa yang Ibu dapat dari proses supervisi kali ini, supervisi coaching kali ini, apa yang Ibu dapat dari proses? Di sini alhamdulillah saya jadi bisa menilai saya selama ini ternyata menurut saya
saya sudah melakukan tahap-tahapan coaching dengan lengkap, ternyata saya masih ada kekurangan dan harus saya perbaiki. Baik Ibu, terima kasih. Kira-kira hari ini cukup sekian untuk supervisi akan supervisi konsen. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.